Aku mah ngejar santai aja. Ngejar santai, target tapi dengan santai. Oke, cek. Suara saya masuk ya? Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Jadi kita ada target antara itu target dekat, jauh, dan target pertengahan. Jadi kalau target jauh kita jadi platinum dengan 12 ED, Executive Director, 12 jalur. Target antaranya adalah LED, Royal Executive Director. Nah, target terdekatnya adalah jadi Executive Director. Nah, saya mau tanya nih, sejatinya itu agen-agen baru kita itu lebih senang ngejar pangkat atau ngejar bonus? Bonus. Ngejar pangkat, Pak. Pangkat. Yo, ada yang pangkat, ada yang bonus, apa? Bonus, Pak. Bonus. Niat orang awal untuk apa namanya aktif HNI itu pengen dapat uang besar atau pengen level tinggi? Uang besar. Uang besar. Level tinggi, Pak. Uang besar, level tinggi bisa menolong sesama manusia, Pak. Kalau udah banyak uang mah. Wadaw. Wadaw. Tes. Sebentar. Suaranya nggak masuk nih. Tahu, Neng. Terbuka. Duh, jatuh nih. Itu jangan dijatuhin semua. Naon? Eta. Oh iya ya. Tuh kan. Cek 1 2 masuk ya. Iya, Pak. Oke. Jadi Bapak semua, kita itu dulu ngejar bonus atau ngejar pangkat? Bonus. Bonus. Ngejar Gini, semuanya, Pak. di orang baru penting banget bahwa kalau orang baru itu tidak bisa ditarget. Betul. Orang baru belum bisa ditarget. Makanya jangan buru-buru ngasih target. Iya, betul banget. Yang penting itu kita yang tahu targetnya. Jadi kalau bahasa jenderal itu perang, yang tahu ending dari perangnya itu kita jenderal-jenderalnya. Prajurit mah taunya nembak, ngebom, gitu lah. Betul, Itu. Bos. Nah, kalau misalnya kita itu terlalu ngasih target ke mereka sehingga mereka itu belum komitmen dengan kita, yang ada nanti pundung. Gitu. Mereka nggak aktif karena merasa, saya nggak butuh kok gitu loh. Yang perlu dipahami dulu adalah how need-nya itu loh, hot button-nya itu ketemu dulu. Makanya kenapa perlu fact finding. Orang semua butuh HNI, cuma kadang-kadang kita butuhnya apa nggak tahu. Contoh misalnya ada gini, ada bapak-bapak itu senang banget ikut HNI. Tahu kenapa, Bu? Bukan karena bonusnya, bukan. Jadi beliau itu pensiunan, anaknya udah mapan semua, cuma tinggal di rumah sendirian. Nah, nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang Jangan, aku nggak pakai kerudung, jangan dilihat. nggak ada teman begitu. Nah, ketika diajak HNI, itu beliau masih diapresiasi. Masih diajak diajak HS, diajak ngumpul sebagainya. Dan mereka mau beliaunya didengar. Nah, itu senang. Ya, senang itu. Makanya beliau sangat senang banget ketika ketika beliau itu aktif di HNI. Nah, itu kan sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Jadi artinya gini loh, artinya itu kalau tipe orang baru masuk itu kan gini, kita kan kayak ya ini Bu Diana lagi kerja tilawah ya, nggak apa-apa Bu. Memang ini dadakan. Jadi gini, begitu orang baru masuk itu kan kayak seperti kita punya bahan.
Saya mengibaratkan kalau mengibaratkan kalau mitra itu kayak tahu bahan batu akik. Pak Juari pernah bikin batu akik, Pak? Belum pernah, Pak. Tapi tahu ya? Tahu. Itu kan awalnya batu ya. Saya berulang bilang bahwa dulu itu saya diajarin nyari batu akik itu bukan bikin, tapi nyari. Tahu di mana nyarinya, Pak? Sungai. Bukan. Nyari di kuburan. Jam 12 malam. Jadi emang itu tahun dulu gitu. Jadi nyari batu akik itu bukan dibuat, batu akik itu bukan dibuat kalau saya tahu saya ya. Tapi dia dapat. Jadi tirakat dulu, kalau Anda bilang, kalau Pak Jori tahu lah orang tirakat kemana lah. Tirakat dulu, puasa apa dulu gitu kan. Lalu malam jam 12 malam begitu ke kuburan. Semakin serem semakin bagus. Nanti ada kayak sinar itu lompat-lompat kayak kunang-kunang itu lompat-lompat. Nah, kita kejar. Semakin susah didapat itu semakin hebat akiknya itu. Nah, saya juga pernah dapat tapi nggak pakai tirakat, datang sendiri. Gitu. Nah, ini hati-hati. Orang Jawa biasalah. Oke. Nah, ketika waktu pas booming batu akik, setelah gelombang cinta dulu, batu akik dulu, itu di daerah pasar Cibinong itu banyak batu-batu tumpuk-tumpuk. Saya nanya sama teman saya itu, ini kena buat apa itu batu? Itu buat batu akik itu. Masa sih? Iya, loh saya itu dulunya itu tahunya itu dapat karena tirakat. Batu ini dibuat ya? Ini buat. Saya datang, saya lihat, oh ternyata dibuat. Dari bongkahan batu yang luarnya itu nggak jelas, lalu dipotong sama yang ini, Pak potong, lalu di center gitu kan, di center biar ketemu uratnya, baru di gerindra. Gerindranya pelan-pelan, bahkan ada sampai pakai susu. Dulu ada kisahnya itu ibu-ibu beli batu itu harga 50.000. Batu mentahannya itu. Begitu dibikin jadi keluar keluar sisiknya, kayak sisik naga begitu. Wah, itu mau dibeli sama yang punyanya itu, yang punya pedagangnya itu 2 juta nggak mau. Nah, itulah leader. Leader itu kita comot batu di mana-mana banyak. Batu di mana banyak, batu itu kita ambil, kita bentuk, kita asah. Begitu jadi, harganya mahalnya luar biasa. Kalau misalnya hari ini Pak Ari Mariadi dengan Pak Coach Purwo, Pak Coach Tony gitu, Bos Tony ya, King Tony gitu. Itu kan dulu bentukan-bentukan dibentuk pelan-pelan, dikit-dikit. Saya tahu banget sejarahnya Bos Tony, Coach Wahyudin, tahu banget itu sejarahnya. Karena teman-teman saya mereka satu angkatan dengan saya. Paham banget bagaimana hari ini mereka memulai bisnis HNI. Jadi orang yang kalau bahasa orang batu ya nggak ada harganya. Jadi ada, kalau kita lihat itu di Facebook, saya pernah beberapa kali lihat ya. Jadi orang tuh nyari safir, nyari emerald, nyari batu-batu mulia itu di tanah digali, itu batunya bulat aja gitu. Di luar tuh batu biasa. Tapi begitu dipecahin, tak gitu, dalamnya itu ternyata permata. Tahunya saya juga pas pameran permata di Thailand. Jadi pas kita tur ke Thailand, diajak ke toko permata di sana, toko batu mulia. Itu harganya kecil aja tuh, kecil banget, 100 juta. Ya Allah gitu. Tapi kayaknya kalau perempuan dikasih cincin berlian harga 100 juta, kayaknya bahagia banget ya. Kalau ngomong pasti begini terus ya, liatin cincin terus ya. Nah, sepertinya gitu, Pak. Gitu. Nah, itulah yang disebut maka kita itu great leader. Jadi ambil di batu-batu di luar sana, dikumpulin semua batu-batunya, dipecahin satu-satu, terus di create sehingga jadi batu yang sangat bagus. Nah, di proses pencarian itulah kemudian kita bisa lama-kelamaan nanti kita bisa tahu mana batu yang akan berpotensi jadi leader, dia bagus, atau mana batu yang memang dia hanya jadi pondasi gitu loh. Paham maksudnya?
Jadi nggak bisa semua batu jadi. Itu biasanya ada batu yang ya bagusnya buat pondasi. Itu kumpulin batu-batu pondasi itu jadi jadi gedung gitu loh. Jadi penahan untuk supaya nggak longsor. Nah itu ada begitu. Itu namanya tim hore namanya. Nah HSHS datang. Tapi nggak ada omset. Ya senang ngumpul, senang cerita. Itu pasti ada lah di mitra kita pasti ada. Dan Pak Juari juga punya teman begitu. Nah artinya gini Bapak Ibu sekalian. Di awal banyak orang gabung HNI itu bukan ngejar pangkat, dia nggak tahu pangkat, dia ngejar bonus. Makanya saya step awal itu tidak terlalu membebani Bapak Ibu sekalian yang ikut coaching itu untuk ngejar pangkat, nggak membebani. Karena biar nyaman dulu, enjoy dengan proses yang dijalanin gitu. Saatnya apa? Makanya saya bilang bahwa nikmatnya dari HNI itu cuma kalau mandi suruh pakai sampo propolis, sabunnya sabun propolis misalnya kayak saya ya, atau misalnya ibu-ibu itu bisa pakai sabun kolagen kayak gitu ya. Terus apa namanya, pas lagi pakai PGH, masih PGH. Nah terus kalau misalnya untuk minyak rambutnya pakai zaitun, minyak tangannya handboardnya pakai zaitun. Kaki biar kuat kalau berdiri berjalan pakai MHS. Cuci baju pakai green wash. Cuci piring pakai Najia, amat macam-macam. Minumnya kopi Sevel. Terus motor kasih Promek. Kan begitu doang. Anak-anaknya kasih apa namanya? Kasih extra food. Itu aja. Itu saya tadi malam itu saya nge-share itu, itu udah saya pasin 200 poin. Pas 200 poin. Nah, cukup pakai di awal bulan ini beli, belanja untuk bulanan 200 poin, lalu ajak minimal 12 orang yang sama memakai produk HNI, tapi tidak harus 200 poin. Yang penting mau pakai dulu 1 atau 2 produk. Daftar, pakai. Atau minimal kita share. Ini belanja saya nih bulan ini, alhamdulillah saya beli sabun, beli odol, beli ini dari HNI. Alasannya apa? Jadi nggak usah juga kalau buat agen-agen baru, apalagi mungkin kayak hari ini banyak kayak Mbak Usnu, Pak Juari, Bu Nurweni, ada Nurfais Majid, ada siapapun yang hari ini belum jadi ED, itu rata-rata mitanya itu customer loyal. Nah, customer loyal itu tidak harus Bapak nge-share TP 200 poin, dia nggak paham. Tapi kalau nge-share-nya adalah saya belanjanya sekarang pindah loh ke HNI ini. Alhamdulillah sabunnya ini pakai ini. Kenapa? Karena dia mengandung ini, bagus kok produk top gitu. Sehingga orang tertarik untuk memakai itu, untuk beli itu. Nah, maka memang ketika ada mitra kita beli sabun kolagen, sabun propolis, di-input sama stokis, langsung masuk TP pribadi mereka, langsung japri awal bulan. Wih, keren banget nih Pak. Belanja apa nih, kayaknya belanja odol Pak ya. Oh, kok Pak Juari tahu Pak kalau saya belanja odol? Oh, saya dukun Pak separohnya. Bukan, saya lihat di akun saya Bapak kayaknya ada poinnya gitu. Ini saya lihat Bapak bulan lalu juga belanja banyak juga ya. Boleh lah Pak, cerita-cerita kenapa Bapak ini apa namanya senang banget pakai produk HNI. Saya berterima kasih banget Bapak udah mau pakai produk HNI, udah istiqomah pakai produk HNI. Cerita dong Pak, kira-kira apa begitu. Seperti itu. Coba kalau Bapak Ibu sekalian melakukan itu, kira-kira mitra beban nggak? Senang nggak kira? Senang diperhatiin. Senang. Nah itulah kemudian kita itu konsepnya adalah kalau dalam metode leadership, itulah melakukanlah orang lain seperti kita pengen diperlakukan. Saya Indovision belum bayar, ditelepon sama orang Indovision. Bapak gimana kabarnya gitu kan. Ini Indovision mau diaktifin lagi ya Pak? Oh ya, nah dulu deh gitu. Kalau mau diaktifin tinggal transfer aja Pak ke nomor biasanya. IndiHome belum bayar gitu. Jadi nggak ada marah-marah ke saya. PLN belum bayar, datang surat cinta dari PLN. Gitu. Nah, itu tandanya adalah kita itu perlu namanya service excellent.
Mitra kita itu kalau mereka pengen loyal dengan kita, maka kita harus servis mereka 3 kali. Service excellent, terbaik gitu loh. Kayak misalnya ibu-ibu sekalian, bapak sekalian ada di customer service misalnya di bank, atau customer service, atau mungkin yang paling sederhana lah Indomaret, Alfamart. Begitu datang, selamat pagi Pak, selamat datang di Alfamart, gitu. Makanya bagi orang-orang yang masih jomblo, nah jomblo visabilillah itu, khususnya yang laki-laki, itu seneng banget bolak-balik ke Alfamart. Nggak beli, cuma keluar masuk biar apa, dikasih selamat gitu. Karena nggak ada yang selamat gitu. Nah, perlakuan kita itu ke mitra itu, mereka nyaman, mereka enjoy, ketemu apa namanya, ketemu kliknya di HNI, mereka akan istiqomah gitu. Nah, itulah pentingnya kita itu nyontohin di awal. Foto gitu kan. Waktu pas belanja pakai produk, pegangin produknya, produk-produk yang memang kita butuhkan. Apalagi kalau stokis. Kalau stokis mah foto beli produk itu tidak harus buat IP pribadi kan. Nah, kalau buat tipikal leader, tipikal konsumen loyal atau mereka yang apa sih Pak bedanya konsumen loyal, distributor atau agen, sama leader. Bedanya sedikit. Kalau konsumen itu, mereka adalah orang-orang yang dia beli produk HNI, orientasinya hanya pada produk. Dia tidak mau member, tidak mau punya kartu diskon. Ada? Banyak. Bahkan sampai bilang begini, udahlah saya belinya pakai kartumu aja. Bonusnya buat kamu aja. Ya, karena dia itu adalah orientasinya produk saja. Contoh kalau kita belanja di Alfamart, Indomaret. Berapa kali kita belanja ke situ? Ratusan kali. Itu ke Alfamart, Indomaret ditawarin jadi member Alfamart, Indomaret, nggak mau. Sudah punya kartu Alfamart ya Pak? Sudah punya kartu Indomaret ya Pak? Enggak, saya nggak mau itu. Kenapa? Karena kata kunci member itu di otak banyak orang itu masih konotasinya adalah negatif. Jadi member itu konotasinya seperti harus jual gitu loh Pak. Ya. Kan enggak. Ya sama, Bu Ruli punya kartu member Alfamart? Enggak punya. Enggak punya. Tapi pernah tawarin nggak? Iya, pernah tahu. Pernah tawarin ya? Pernah, tapi saya nggak mau, Pak. Kenapa nggak mau, Bu? Ya nggak mau, Pak. Gimana? Nggak, alasan kenapa Ibu nggak mau kan? Alasannya, ya nggak tahu ya. Pokoknya saya itu nggak srek gitu loh. Nah, itulah kenapa hari ini kalau ada orang yang udah belanja rajin ke tempat kita, tapi nggak mau jadi member. Saya yakin semua ibu-ibu di sini yang di Indonesia, khususnya di Indonesia, itu pasti ke Alfamart, Indomaret pasti itu, nggak mungkin nggak. Karena pasti ada kebutuhan itu, lagi jalan kemana butuh air, lagi jalan kemana butuh tisu, lagi jalan kemana butuh apa namanya pembalut darurat, gitu. Pasti mampirnya ke Alfamart, Indomaret. Agak jarang mampir ke warung sebelah. Benar nggak? Nah, Bener, itu Pak, tandanya bener. apa? Itu tandanya apa? Kalau kita udah berkali-kali masuk situ, tetap dicegap. Setiap kita mau bayar itu pasti ditanya, punya kartu member Alfamart, Pak? Itu beratus sekali, bertahun-tahun kita tawarin, itu ya gitulah, antang aja. Tapi pertanyaannya adalah, yang nawarin bosan nggak? Enggak. Enggak. Kalau buat pedagang, buat pengusaha itu, nggak mau tawarin nggak masalah, yang penting belanja gitu loh. Yang penting beli gitu. Justru kalau misalnya kalau kita terus-terusan ngambek atau malah kita itu jadi ya udahlah. Ada yang bilang, masa Pak ini orang udah belanja berkali-kali kok nggak mau jadi member ya? Ya sama, kita aja belanja di Alfamart berkali-kali kamu jadi member. Maka rubah kata member itu menjadi kartu diskon. Kalau orang yang teman kita, sahabat kita, ustazah kita, siapapun, itu keluarga HNI. Ibu udah tergabung di keluarga HNI, Bu. Komunitas penggiat produk halal. Itu kan bahasanya bisa macam-macam.
Nah, itu tergantung kita. Itulah pentingnya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu adalah dalam rangka untuk apa? Untuk orang itu biar paham. Kalau komunikasi nggak nyambung, bahaya. Mispersepsi. Saya ngetik gara-gara pakai keyboard nih, pakai keyboard begini. Itu nggak tahu kalau caps lock-nya itu nyala. Jadi gede-gede semua pas WA. Ya orang bacanya, lagi marah apa gitu. Paham ya? Jadi orang yang konsumen itu tipenya adalah mereka itu adalah orientasinya pada produk. Dan ingat, konsumen itu adalah raja. Makanya kalau kita masuk ke mana? Masuk ke mall itu, wah kita kayak raja banget. Selamat datang Bu, mampir dulu Bu. Ayo Mbak, mampir dulu gitu. Kalau bahasa Hongkong apa Mbak Usul? Kalau orang semua mampir tuh bahasa Hongkong. Kalau di toko-toko itu apa bahasanya? Tahu nggak? Kalau di Indonesia kan, ayo bos, mampir dulu bos. Saya ke Roxy. Roxy itu sistem apa? Gimana Mbak Usul? Bahasa Hongkongnya kalau orang suruh mampir ke toko itu? Tadi udah tak jawab, rupanya mic-nya belum di on. Kalau bahasa Hongkong sih biasanya Leila, my Leila kayak gitu. Jadi sini beli mampir kayak gitu bahasanya. Siap. Yang unik adalah orang-orang Eropa itu kalau jualan, kalau yang datang orang Indonesia itu bahasanya nggak bahasa Inggris. Ayo bos, mampir dulu bos, gitu. Orang Indonesia. Jadi saya di Belanda itu ketemunya orang Indonesia. Jadi ada banyak toko-toko di Belanda itu, terus di Prancis dan sebagainya itu sengaja mempekerjakan pekerja Indonesia. Tahu kenapa? Alasannya? Karena mereka tahu juga rata-rata tuh banyak orang Indonesia yang liburan ke negara mereka, mungkin gitu Pak. Ya, satu itu. Yang kedua adalah orang Indonesia itu terkenal hobi belanja. Kalau orang Indonesia belanja itu mikir anaknya, mikir ibunya, mikir tantenya. Jadi kalau beli banyak. Kalau orang luar itu beli satu aja buat dia doang. Benar. Itu. Nah, kalau Indonesia enggak. Itu beli, ini adiknya nggak dibeliin Pak. Bapaknya, ingat saya, ini bagus buat istri, ini bagus buat ibu. Beli semua. Satu toko itu bisa habisan berapa dolar begitu, berapa euro. Gitu. Kalau ada kayak ibu-ibu itu lagi kalap, apalagi nih para bos-bos besar ya ini ya, Bu Ratu Ira, Bu Nurhati Abbas, terus yang udah bonusnya udah alaihim lah, ratusan juta itu kalau belanja souvenir misalnya gitu. Awalnya di toko yang awal itu gantungan kunci 4 euro. Di situ itu 1 euro kalap dia. Langsung kalap, ambil masukin plastik, bayar gitu. Kenapa? Ingat mitra. Nanti kalau datang rumah ekstrim Pak. Iya. Makanya kadang-kadang itu ada mitra saya itu apaan? Bapaknya sampai Eropa cuma gantungan kunci doang, Mbak. Kamu jangan salah. Itu gantungan kunci itu harganya 2 euro loh. Tahu nggak 1 euro berapa? 16.000. Kali 2 berapa? 32.000. Itu ada yang saya punya gantungan kunci Inter Milan official sama AC Milan official. Itu asli dari sana. Satunya 10 euro. 160.000 coba. Itu kalau orang dikasih gantungan kunci doang, itu bilangnya apaan jauh-jauh kasih gantungan kunci. Harapnya kan kaos. Nah Bu, kalau gantungan kunci aja udah 10 euro, gimana dengan kaos? Kalau minta saya ada 100, kaos semua, itu berapa uang saku yang saya bawa gitu loh. Kalau kaosnya itu minimal rata-rata kaosnya itu di antara 50 euro, 50, 40 euro. Kali 100 udah berapa? Udah 4.000 euro. 4.000 kali 16.000. Udah 50 juta itu. Gitu loh. Nah makanya itu bedanya bahwa orang Indonesia itu memang konsumtif. Indonesia konsumtif. Nah itu kalau misalnya ada mitra yang dia itu tipenya konsumen, udah nggak usah dimarah-marahin, udah nggak usah target. Apa itu? Yang penting satu aja, nyaman, dia senang pakainya, senang ceritanya, senang pakai, senang cerita, senang pakainya, senang ceritanya. Kayak kita makan di misalnya
di restoran yang enak, yang asik gitu. Uish, kalau di sini ada yang bagus tuh Mangking, ya restoran paling rate-nya paling mahal, gitu. Mangking namanya. Bagus, mungkin Mangking di mana-mana banyak ya, sama lah. Itu apa namanya? Dia itu settingnya sama. Tapi memang di tempat saya di kampung ini, Ungaran, itu paling mahal Mangking. Saya udah cobain beberapa. Nah, itu saya cerita ke teman-teman, enak loh kalau makan di sana loh. Itu kita makan di gubuk-gubuk gitu, terus pemandangannya Gunung Ungaran, terus depannya itu ada ikan koi yang kita bisa kasih makan. Seru banget makan di situ. Dan kita nggak buru-buru diusir. Kenapa? Karena tempatnya banyak, besar. Ya memang resikonya bayar mahal gitu. Jadi itu konsumen. Saya senang cerita itu. Coba, kalau kita dapat pelayanan terbaik, dapat produk terbaik, kita cerita nggak? Nah itu, Cerita, Pak. makanya data-data customer loyal kita itu harus ada, customer kita itu ada datanya. Bedanya bisnis dengan dagang itu ada di data customer. Kalau orang dagang itu nggak punya data customer dia. Dan ingat, customer itu raja. Jadi nggak bisa saya ini LED ketemu konsumen biasa marah-marah, itu saya marah-marah. Kamu nggak tahu siapa saya? Ya emang nggak tahu, emang kenapa gitu? Nggak bisa. Maka kita harus kasih pelayanan terbaik. Itu pertama. Yang kedua, ada tipe yang kedua, konsumen loyal. Ada konsumen loyal. Kalau konsumen loyal itu dia udah naik orientasinya. Yang awalnya cuma orientasi produk, dia orientasinya kedua adalah diskon. Konsumen loyal bisa disebut dengan bahasa sederhana yaitu pelanggan. Pelanggan itu kan langganan itu paling seneng kalau ada diskon. Beli sayur misalnya gitu. Pak, beli sayur. Gitu. Sayur apa nih? Nah, atau misalnya, Bang, sayur dong. Ini berapa ikan asin? Saya tanya ibu nih. Ibu kalau belanja sayur sekali belanja berapa ribu sekarang? Ibu yang sering belanja? Banyak, Pak. Ya, berapa Bu? Banyak ada nilainya, Bu? 100.000 Pak, biasa bisa pakai seminggu kalau saya. 100.000 buat seminggu? Ya Pak, 3 hari kan udah tahu, udah ingat. 3 hari. Aja lagi, berapa Bu Nurweni saya belanja? 50.000, Pak. 50.000 buat berapa hari? Hari. Sehari, ya. Memang beda sih antara di Bone sama di Cilengsi ya. Iya, saya juga 50.000. 50.000. Berarti kalau 50.000 belanjanya 1 bulan berarti kan minimal 1,5 juta toh? Iya. Ya. Itu belum jajannya kan? Ya. Belum lagi Lebih bayar banyak, Pak. lebih banyak. Kira-kira sehari itu ibu-ibu habis berapa Bu uangnya untuk jajan, untuk belanja itu berapa kira-kira? Mungkin juga 100. 100. Ya. Ya, kira-kira segitu, Pak. Segitu ya. Berarti sebulan untuk makan saja 3 juta Bu ya? Maju mundur segitu. Segitu. Itu belum bayar sekolah, belum bayar listrik, belum lagi kalau misalnya cicil rumah, cicil mobil, cicil motor. Jadi kalau gajinya 5 juta itu ya Habis. pas-pasan. Iya. Makanya kenapa hari ini banyak orang itu bingung saat udah biasa belanja sehari 100.000, dia harus menghemat habis-habisan. Nah, kata kuncinya supaya orang itu mau belanja di di halamat kita itu adalah kata kuncinya adalah apa coba? Kalau ibu bapak sekalian ngajak anaknya belanja di Alfamart Indomaret, itu berarti pemborosan. Sepakat? Nah, beda kalau bapak ibu ajak dibelanja di Halal Mart. Apalagi Halal Mart punya sendiri. Jadi ketika belanja di Halal Mart punya sendiri, ibu pertama, ibu nggak perlu ribut-ribut suruh nganterin suaminya, nganterin anaknya, atau ibu harus naik motor sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ibu nggak perlu bayar parkir.
Karena kadang-kadang kalau kita ke mana? Ke Alfamart itu paling gak enak adalah baru masuk standar motor, nyari di dalam nggak ada, keluar ditarik parkir 2.000, 3.000, 5.000 gitu. Kalau belanja di toko sendiri enak, kayak saya belanja misalnya anak saya butuh odol. Sekarang kan anak saya itu gini, kita harus belajar atau tahu kondisi anak kita. Anak-anak kita kan senang main game lah, nggak dipungkiri lah. Siapa anaknya nggak suka main game? Cung, ada di sini. Anaknya nggak suka main game? Ada? Apa main gamenya? FF lah, Mobile Legends lah, Roblox, Minecraft. Kok tahu? Bapak tahu? Saya tiap hari lihatin anak saya. Nah itu. Nah, saya biasa bilang begini, apa namanya? Dek, kalau pakai pasagi anak itu nggak pro. Itu mah pasagi anak kecil. Pakai yang ini, pakai pasagi ayah yang pedes gitu, enak tapi. Mereka tertantang. MHS Bu, MHS nih, MHS nih. Mana MHS? Nah, saya bilang begini, nih, kalau anak pro itu minum MHS, diminum Bu. Anak sekarang itu suka tantangan. Suka tantang, cobain deh. Kalau saya tantang anaknya, yang usia 5 tahun, 6 tahun gitu. Anak pro itu kalau sholat tarawih 23 rakaat. Nah, gitu. Kalau yang 23, kalau enggak 12 rakaat gitu. Nah, kata kuncinya adalah konsumen loyal. Konsumen loyal itu dia orientasinya pada produk dan diskon. Mereka sudah melek tentang diskon. Nah, gimana Pak biar mereka itu jadi mau jadi agen? Nah, maka ketika mereka sudah belanja, apa sih ciri khas dari konsumen loyal? Kalau konsumen biasa, dia belanja tidak mau punya, tidak pengen bonus, pengen cuma produk tok. Nggak mau daftar member lah itu sihnya. Kalau konsumen loyal itu mereka pengennya ada belanja saja, belanja supaya dia berdiskon. Jadi dia punya kartu cuma untuk diskon. Itu customer loyal. Nah, apa cirinya kalau di AVO? Mereka itu omsetnya atau punya poin 13 poin, 10 poin, 50 poin, 100 poin, tidak nyampe 200 poin. Kalau dia udah menjadi agen atau menjadi distributor, biasanya itu gelondongan kalau TP. 200 poin, gelondong, dong wes 200 poin nggak ada tambah lagi. 16 poin gitu, nggak ada tambah lagi. Itu berarti dia leader atau dia distributor. Nah, bagaimana cara meningkatkan yang mitra-mitra kita itu agen loyal menjadi agen distributor atau agen loyal menjadi agen kita? Maka kata kuncinya adalah dibukakan bonusnya. Karena kalau konsumen loyal cuma orientasinya produk dan diskon, kalau agen itu orientasinya kepada mana? Produk, diskon, bonus. Produk, diskon, bonus. Maka bagi mereka yang tiap hari udah belanja produk HNI, saatnya awal-awal bulan beginilah japri-japri mereka. Ngasih greeting. Selamat Bun ya. Wih, luar biasa Ibu itu istiqomah banget. Pakai produk HNI Bun. Cerita dong, produk apa aja yang Ibu pakai Bu. Dan apa nih testimoninya? Itu tanya di japri, jangan di grup. Di japri. Seperti layaknya saya menjapri Anda satu persatu. Nah, hampir tiap pagi, tiap siang, tiap malam. Masuk semua kan? Nah, senang nggak dijapri sama leader? Nah, coba japri satu. Japri satu. Itu saya contohin sebenarnya. Jadi apapun itu saya share. Gitu loh. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, penting ya. Jadi kalau misalnya ini kan di sini rata-rata tipe agen semua. Karena mau ikut Zoom, mau belajar, mau bertanya dan sebagainya, berarti dia tipenya adalah tipe agen semua. Nah, caranya meningkatkan adalah dengan ditanya bonusnya. Bunda, mohon maaf nih, Bunda kan udah sering pakai nih. Saya lihat nih bulan kemarin pakai, bulan sekarang pakai. Ini awal bulannya udah beli. Bunda sudah tahu belum kalau di HNI ada bonusnya? Oh, ada bonusnya ya? Iya Bunda.
Di mana saya bisa lihatnya? Coba Ibu lihat di total bonus atau statement bonus Ibu di AVO. Jadi kalau bahasa sederhananya, jangan gini, Ibu saya ajarin buka AVO Ibu yuk, biar Ibu bisa tahu bonus enggak. Tapi tanya bonusnya ada di AVO Bu. AVO itu apa Neng? Oh AVO itu agen virtual office. Kayak gini loh Bu, nih kayak saya. Ibu juga punya kok. Masa sih? Iya, boleh nggak Bun? Kita bukain, kita bantu bukain. Oh boleh, boleh. Berapa nomor ID Bu? Berapa tanggal lahirnya Bu? Coba dibuka Bu di apa namanya? hni.net. Diklik situ Bu, ya diarahkan step by step-nya. Nah, udah Bu kebuka. Nah, itu ada garis 3 itu Bu, sebelah kiri, diklik Bu. Nah, cari situ total bonus, klik total bonus, klik. Lalu keluar tuh muncul, jret, itu ada apa namanya? Ada banyak bonusnya. Ini duit saya Pak, duit saya Mbak. Iya Bu, bisa diambil nggak? Oh bisa Bu. Cara ngambilnya gimana? Coba Ibu lihat di dashboard. Apa itu dashboard? Paling awal Bu tampilannya di atas. Itu Ibu sudah punya rekening belum nonton di situ? Belum saya. Nah, kalau belum Bu, Ibu sekarang telepon CRM untuk update rekening atau Ibu pindahkan ke HNI Cash. Kalau bedanya gini Bu, kalau masuk rekening itu kalau Ibu belanjanya segini, total bonusnya berapa di situ Bu? Baru 40.000. Nah, itu belum bisa transfer ke rekening. Kalau transfer ke rekening itu cuma harus minimal 50.000. Kalau belum 50.000, belum bisa ditransfer ke rekening. Baiknya Bu, Ibu aktifkan saja HNI Cash-nya. Nanti Ibu, kalau di HNI Cash Bu, berapapun masuk HNI Cash tanpa potongan. Potongannya cuma 1,5% untuk pajak Bu. Gitu, karena kita wajib pajak gitu. Nah, kalau pakai rekening Bu, potongan 2, 1,5% buat pajak, 1,5% buat admin bank. Oke? Jadi biar ibu-ibu tuh nggak komplain, kok bonusnya potong Pak, potong apa yo? Kok saya bonusnya itu 300, tapi kok ditransfer ke rekening saya nggak sampai 300 ya? Ya sisa kemana? Ya itu karena potongan pajak, potongan admin bank. Tapi kalau pakai HNI Cash, nah nanti kalau pakai HNI Cash gimana cara ngambilnya? Oh mudah Bu, HNI Cash-nya. Ibu bisa belanja ke tempat saya stokis Bu. Nanti saya transfer sini. Caranya gimana? Caranya gini, transfer antar ID. Terus bisa juga Ibu atau Bapak buat beli, atau saya bayar listrik. Saya Bu, kalau sekarang tuh lumayan dapat bonus 50.000 nih Bu, bisa buat beli pulsa. Bisa beli bayar listrik. Saya beli pulsa Indosat itu 25 cuma 23 sekian, lebih murah daripada harga counter. Caranya gimana? Gini Bu caranya Bu. Klik halmall.id. Lalu login dulu Bu. Loginnya gimana kalau loginnya pakai password AVO-nya sama ini sama Bu. Oke, setelah login, Ibu cari situ produk digital. Lalu pulsa dan Telkom. Klik situ, voucher internet. Klik cari Ibu, masukin nomornya. Udah masukin nomornya, klik bawahnya Bu. Nah, itu ada berapa? Saya biasanya Bu, kalau isi pulsa sekarang nggak pernah beli di counter. Dan ternyata adik saya, ibu saya itu malah lebih senang bayar beli token listrik, bayar listrik, beli pulsa ke saya. Kenapa? Lebih murah katanya. Saya beli pulsa ya Indosat 150.000, cuma 146 kalau nggak salah. Dan itu bisa pakai HNI Cash. Oh gitu ya? Iya. Enak banget Bu pakai HNI Cash Bu. Wah kalau begitu saya aktif HNI Cash. Iya Bu. Nah kalau Ibu nanti mau bonusnya gede, kayak saya nih Bu, alhamdulillah Bu, saya sebulan udah 400.000 loh. Lumayan Bu, 400.000 itu, gede juga loh Bu. 400.000 itu kalau ditahan Bu, nggak usah dipakai selama setahun. Lebaran besok Ibu udah punya minimal 5 juta tabungan dari HNI. Itu nggak hilang duitnya? Enggak Bu, masih ada di AVO. Bisa 5 juta Bu, lumayan. Bisa buat beli gamis, kebayang Bu ya. Nanti ibu bisa ngasih apa namanya ke ibunya, bisa ngasih ponakan-ponakan. Oh enak Bu. Itu cuma pakai aja loh. Oh gitu ya. Iya, kok saya nggak pernah tahu ya. Makanya hari ini saya kasih tahu Ibu. Nah, itu update dari mulai orang
konsumen loyal, naikkan levelnya kepada agen atau distributor. Nah, kalau agen dan distributor itu naik, dia bisa naikin grade-nya menjadi leader. Apa bedanya, Bu? Kalau agen distributor itu fokus orientasinya adalah produk, diskon, dan bonus. Kalau leader itu orientasinya adalah produk, diskon, bonus, dan royalti. Royalti. Apa royaltinya? Ada royalti stabilitas belanja, ada royalti kemajuan jaringan, ada yang lebih tinggi yaitu royalti LED. Maka yang pertama di-upgrade dulu untuk biar TP 200. Jadi arahnya itu step by step. Nggak bisa agen baru, konsumen baru, lalu ibu jejelin harus 200 poin. Kalau nggak 200 poin, awas kamu ya. Minta saya nggak ada 200 poin, Pak. Saya nggak punya tim. Itu nggak boleh dipaksa. La ikrah fiddin, kata Umi Khomsah itu. Tidak ada paksaan di agama ini. Sama, tidak ada paksaan di HNI. Yang ada penjabaran, pemahaman, yang masuk logika ibu-ibu. Coba Bunda pakai sabun yang di luar sana itu. Sudah produknya nggak jelas punya siapa. Belum lagi itu kadang-kadang tercampur barang yang sifat lagi haram. Belum lagi nanti itu Bunda belanja tiap hari nggak ada cashback. Kalau di hari ini Bunda dapat cashback lumayan 20.000, 30.000. Syukur-syukur kayak saya nih. Alhamdulillah bonus bulan ini naik loh. Berapa? Bonus bulan ini 1 juta. Ih, gede hati saya. Iya, coba kalau setahun dikumpulin 12 juta bisa buat beli motor cash tanpa kredit pakai leasing gitu. Jadi kalau motor kredit pakai leasing itu mohon maaf, itu kayak saya dulu. Telat bayar udah tingak-tinguk, nah jangan-jangan di tengah jalan dicegat orang gitu. Orang-orang yang nagih-nagih itu. Tapi kalau cash di dunia naik motor meskipun motornya motor nggak mewah tapi cash. Daripada motor mewah nyicil gitu. Mendingan motor mewah cash gitu. Pilih mana? Motor Supra nyicil atau motor PCX cash? Pilihannya kok. Ya harusnya pilihan begitu, jangan penting Pak di dunia ini ya nggak apa-apa lah saya miskin tapi masuk surga. Ya salah pilihannya itu. Ya itu ya apa saya di dunia itu kaya raya nanti pasti masuk surga. Lah itu pilihannya, jangan pilihannya miskin atau kaya, nggak ada. Di Al-Quran itu nggak ada pasangannya miskin dan kaya, nggak ada. Kalau nggak percaya tanya itu Umi Khomsah, tanya sama Pak Muji, ustadz di sini keren lah. Bahwa di Al-Quran itu adanya cuma apa pasangannya? Kalau laki-laki sama perempuan, kecil sama besar, panas sama dingin. Kalau kaya itu pasangannya cukup. Kalau semua uang kita itu untuk membiayai hidup kita itu cukup. Ya nggak cukup itu kalau kita membiayai gaya hidup kita. Gitu. Nah, kalau mulai dari nanti Bu, naikin dari leader itu, maka dia apa cirinya kalau dia mau jadi leader? Mereka mau TP 200 dan 600. Maka mulai diajarkan, Bunda. Mau nggak Bunda? Bunda dikasih bonus lebih dari HNI. Apa itu? Bonus royalti stabilitas belanja loh Bunda. Berapa gedenya? Lumayan Bunda, 1 bulan 50.000 sampai 60.000 loh. Itu gimana cara dapatnya itu? Bunda kayak saya Bunda. Gimana caranya? Segera ubah semua produk di rumah kita itu dengan produk HNI Bunda. Kan produk HNI kan mahal-mahal. Ya mahal-mahal kan itu kan karena Bunda belum kenal. Belum tahu khasiatnya. Itu. Ini masuknya materi public speaking sebenarnya. Nanti malam kita akan bagikan insya Allah. Jam 9 ya. Itu. Saya udah janji soalnya. Nah, udah janji. Jadi apa namanya? Ada Zoom lagi ya Ustaz? Nanti malam Bunda. Ada Zoom lagi jam 9. Oh ya. Ya ada. Terakhir di bulan puasa. Sebelum itikaf nanti. Oke ya. Jadi caranya smooth. Kalau kemita itu follow up itu nggak usah meledak-meledak, smooth aja. Kalau meledak-meledak itu kan HS itu baru meledak-meledak itu. Karena ini motivasi. Kalau follow up itu nyaman orangnya.
dari hati ke hati ngomongnya. Coba Bunda, bayangin Bunda. Kalau Bunda dapat tambahan 50.000, yang Bunda biasa dapat 50.000, dapat 100.000. Kan lumayan Bunda. 100.000 loh. Itu kalau ditahan Bunda, itu 2 bulan, 3 bulan sampai setahun 1,2 juta. Anak Bunda SMP besok itu mau lulus kan, perlu bayaran. Nah, itu dari situ aja. Saya Pak, cukup Bunda itu kalau pakai produk HNI minimal banget adalah dual point atau senilai dengan Rp600.000. Kalau itu mah gede tuh. Ya gede Bunda. Kalau Bunda ngitungnya adalah gini ekstrak, madu, extra food. Kenapa? Karena itu produk yang dia itu namanya kalau di keluarga itu produk sekunder. Produk bukan yang utama. Yang primer. Kalau yang primer itu kayak misalnya sabun, pasta gigi, deterjen, sampo, itu primer, wajib ada. Tapi kalau madu, extra food dan sebagainya itu sekunder. Maka naikkannya dengan cara apa? Primer dulu. Nah, ingat teori sederhana yaitu segitiga pasar. Masih ingat? Siapa yang masih ingat materi segitiga pasar? Ada? Belum Segitiga pernah dengar, pasar. Pak. Masa belum pernah dengar sih? Iya. Udah berulang-ulang saya kasih tahu loh. Oh, berarti aku yang nggak ngeh ya. Aku juga belum dengar Mbak Kusnul. Mohon dijelaskan lagi Ustaz. Oke. Ya, segitiga pasar. Coba kalau ini market. apa nama Bu? Cuma dengarnya rational market. Oh, siap. Saya jelasin ya. Lihat iklan di TV. Lihat iklan TV. Iklan TV cuma apa tuh? Muncul swing sekilas doang. Iklan TV itu tidak ada yang lebih dari 3 menit. Kenapa? Karena bayarnya mahal. Maka dia pakai iklan TV itu yang singkat, sesingkat-singkatnya dan padat sepadat-padatnya sehingga orang tuh langsung mau ada minat beli, interest beli. Makanya kenapa iklan itu penuh dengan simbol-simbol lah, atau orang tuh sekali lihat paham. Makanya kalau saya bikin poster kan, dia bikin poster sering lihat poster saya kan, yang jagung, yang di atas jagungnya itu coklat-coklat, yang bawah jagungnya putih-putih, pakai PGA. Orang kan langsung paham Bu, sekali lihat, benar? Benar. Apalagi yang karet rambut itu langsung paham semua itu. Nah, itu namanya iklan Bu. Iklan itu nyasarnya bukan begini. Iklan itu nggak jelasin gini, produk saya ini dari Muslim, tidak. Produk saya ini mengandung A, tidak. Tapi dia nyasarnya lah hampir 90% orang membeli produk itu karena alasan irasional market atau tradisional market. Apa itu? Beli karena seneng sama Mas Alnya. Ibu-ibu ngefans sama Mas Al. Mas Al minumnya kopi, saya apa begitu. Itu jadi pengen beli. Ibu ngefans sama Mama Dede. Mama Dede kerudungnya Robani. Ibu beli Robani karena ngefans dengan itu. Nah, itu namanya irrational market, one market, pasar panas. Tapi memang begitu. Coba lihat, saya tanya hari ini. Dulu waktu kita belum kenal HNI, kita seringnya pakai pasagi merek P. Paham ya? Ya. Ya, pertanyaannya kenapa, Bu? Kenapa pakai merek itu? Ya, belum tahu Ayo. lain. Kurang, Karena Pak. sering Terkenal lihat mungkin di TV. iklan. Nggak ada yang spesifik menjawab karena itu mengandung fluoride dan fluoride itu bagus buat gigi. Nggak ada. Saya berkali-kali tanya orang itu enggak. Apa? Udah biasa dari kecil. Gitu aja. Itu kan namanya irasional market. Oh. Irasional market kayak gini. Kita udah punya handphone. Handphone saya, alhamdulillah saya satu. Handphone satu doang. Tapi handphonenya yang speknya bagus. Nah, ada orang datang misalnya datang ke rumah nawarin handphone yang speknya jauh di bawah saya, dan handphone ini handphone yang mohon maaf saya nggak butuh lah handphone itu karena saya udah punya handphone udah cukup. Tapi karena alasan begini,
inilah apa namanya, belilah handphone saya. Kenapa Bu? Ini saya mau bayar sekolah nggak bisa nih. Anak saya kalau nggak bayaran, nanti saya apa namanya? Kalau nggak bayaran, nanti anak saya nggak bisa ujian. Kira-kira kalau itu datang adik kita ke rumah, nawarin handphone suruh beli buat bayar sekolah, beli nggak? Beli Pak, Ya, kasihan. beli daripada kita kita itu nggak butuh gitu loh. Nah itu namanya irrational market Bu. Makanya kenapa sales itu dia punya kekuatan 2M. Apa itu? Yang pertama memelas, yang kedua memaksa. Belilah Bu, saya kasihan nih Bu, Ibu masa nggak kasihan sama saya ini, saya udah keliling-keliling keringetan gini, masa Ibu nggak beli? Satu aja Bu. Itu. Ini saya jual keripik Pak buat anak yatim. Ini kalau hasilnya itu buat anak yatim. Kita beli awalnya nggak butuh, karena ada kata anak yatimnya, bayar, benar? Benar. Itu namanya irrational market. Jadi awal orang bergabung sama HNI, awal orang beli produk HNI itu seringnya tidak penting produknya itu kayak apa, tapi karena senang sama orangnya, karena senang sama penyampaiannya, karena senang sama sikap kita, pelayanannya, dia beli. Saya tuh senang kalau beli sama Mbak Husnul. Kenapa? Orangnya itu atraktif gitu loh. Orangnya itu kalau dilihat apa namanya nggak pernah sedih gitu. Nah itu artinya apa? Artinya dari pelayanan. Makanya banyak orang kayak, oh saya senang makan di situ. Kenapa Mas? Kenapa ya senang makan bakso di situ? Teman saya. Oh selesai. Bukan karena enak, bukan karena apa? Karena irrational market. Jadi pasar irasional itu Bu, mereka adalah orang-orang yang sebutnya konsumen loyal kita. Konsumen kita. Itu mereka itu rata-rata beli, catat kuncinya. Itu beli bukan karena khasiatnya. Beli karena kita. Daftar HNI karena kita. Karena kita sopan, kita baik orangnya, berkesan ketika ketemu pertama kali, orangnya ramah, terus ngasih solusi ke kita, itu langsung kita gabung. Benar-benar. Benar. Nah, makanya hari ini semua orang tidak pernah kenal dengan HNI, yang dikenal siapa? Kitanya. Maka pertama diajarkan ke kita itu adalah start from good attitude. Itu attitude yang baik sebagai agen dan leader. Kalau ngomong HNI ya jangan, mohon maaf Ibu sekalian, ngomong HNI itu lagi prospek, Ibu bawanya daster. Itu PCA boleh, PCA pakai daster. Tapi kalau prospek ya minimal rapi sedikit lah gitu loh. Nah, kalau mereka udah naik Bu, ini pasar one market itu, pasar loyal kita itu, dia pasar panas artinya. Orang yang beli karena faktor irasional, orang yang daftar karena faktor irasional, itu dia pasar panas. Hati-hati, dia mudah berpindah ke lain hati. Kalau ada ketemu orang yang lebih baik, ketemu produk yang lebih bagus, maka dia pindah. Contohnya, yang biasa pakai PGH, tahu-tahu pakai Sensodyne misalnya gitu. Kenapa nih kok pakai Sensodyne gitu ya? Oh, ini kayaknya sayanya. Mungkin kitanya terlalu memaksa gitu loh. Ayo Bun, ikut HS. Padahal kan orang konsumen loyal itu nggak butuh HS. Orang konsumen loyal itu nggak butuh produk, nggak butuh diskon sama sekali, nggak butuh. Bahkan banyak orang itu yang kadang-kadang itu mereka langsung udahlah beli pakai kartumu aja. Saya nggak butuh poinnya, saya nggak butuh ini ya, saya butuh produknya doang. Pernah begitu? Nah itu berarti konsumen loyal. Nah, ketika dia udah konsumen ya, udah konsumen loyal, mereka itulah pasar rasional. Ingat, konsumen loyal itu dia mau daftar member itu biasanya pasarnya faktor rasional rata-rata. Udah mulai kenal produknya dan sebagainya. Nah, jadikan itu pasar spiritual. Yang paling kuat adalah dia itu pasar spiritual. Kalau rasional, ketemu dengan produk yang lebih bagus, ketemu produk yang lebih murah, dia pindah. Contoh, saya pakai Samsung. Tahu-tahu ketemu dengan produk Apple, nyobain Apple, iPhone. Ih, bagus ya iPhone nih. Pindah saya. Gitu loh. Itu namanya seperti itu. Atau misalnya teman-teman nih biasa pakai Oppo, Vivo dan sebagainya. Tahu-tahu lihat HP saya Samsung nih Bu, Samsung begini.
Saya bukan endorse Samsung, tapi saya senang pakai Samsung begitu. Nah, rasional masuk beli. Itu namanya pasar yang masih ya ini yang kuat adalah pasar spiritual. Apa itu? Kita beli karena ini punya Muslim. Kita beli ini gini karena punya saudara kita. Kita beli karena ini mendukung ekonomi Islam. Kita beli karena ini produk halal. Itu kuatnya luar biasa. Maka menaikkan level dari mulai konsumen loyal naik ke agen atau leader, mulailah masuk ke pasar spiritual. Apa sih Pak bedanya produk H ini dengan produk lain? Kan toh sama-sama halal, benar? Saya pakai Wardah halal. Saya pakai yang lain halal. Itu makan mie halal. Iya, Bu. Tapi pertanyaannya adalah punya siapa produknya itu? Mendukung siapa produknya itu? Itu pasar spiritual namanya. Nyentuh di sisi spiritual. Kalau Ibu belanja coba, Ibu belanja tiap hari di orang-orang yang musuh Islam. Yang tiap hari itu bikin negara ini berantakan. Produk-produk asing, Bu. Terus kita itu mau makan apa di Indonesia ini? Gitu. Itu Ibu bisa ngomong begitu kepada siapa? Kepada orang-orang yang udah konsumen loyal, yang sudah mulai melek bonus, udah mulai TP 200. Jangan ngomong itu kepada konsumen-konsumen loyal kita. Paham ya? Belum saatnya, belum waktunya itu. Mereka itu kata kunci kalau konsumen atau konsumen loyal itu kata kuncinya senang makainya, senang ceritanya. Just it. Tidak ada target. Kecuali kalau mau target itu ngobrol. Kenapa perlu 200, kenapa perlu 600, dan sebagainya. Nah, ketika dia menaikkan kepada leader, mulai spiritual. Supaya apa? Supaya orang tidak mispersepsi. Kadang-kadang ada banyak, saya dulu kan modelnya gini, mau nggak kamu punya bonus kayak saya? Oh ya mau, siapa yang nggak mau? Gitu loh. Tapi mereka itu tidak mau mengerjakannya. Atau kadang-kadang udah dikerjakan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak dapat apa yang seperti yang saya dapatkan, mereka milih untuk mundur teratur. Maka jadi hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Itu kenapa? Karena dia fokusnya cuma duit. Harusnya kan kalau saya begini, harusnya begini. Kata Pak Khalid itu 3 bulan saya dapat bonus 10 juta. Ya masalahnya kan nggak dikerjain ininya. Kalau orientasinya itu dia mulai spiritual, nanti gini, saya mau hijrahkan orang banyak, Pak. Semua leader HNI, tanya semua leader HNI, LED, itu rata-rata yang kuat itulah mereka orang-orang yang otaknya itu HNI itu spiritual. Pengen punya pesantren, pengen bangun ekonomi umat, pengen semua orang sehat, pengen semua orang menjadi bahagia, pengen semua orang dapat kebaikan di sini itu. Maka dia nggak mungkin bonus ya awal-awal. Nah, kuncinya di mana? Spiritual. Kalau udah spiritual kena, ibu nggak perlu macam-macam. Udah bohong macam-macam, udah cerita macam-macam, orang udah yakin dah. Gitu. Jadi tahapan-tahapan itulah penting supaya apa? Supaya ibu tidak lagi mengeluarkan alasan tidak punya tim. Minta saya susah diajak jalan, nggak mau HS, nggak mau ini, nggak mau itu. Ya kalau orang belum mau jadi leader, belum jadi tim solid, masih mau jadi konsumen, kalau bahasa saya nggak masalah. Yang penting dia ngomset gitu loh. Benar-benar. Daripada nanti daripada kita paksa-paksa ada nggak ngomset. Nah, tugas kita adalah memperbanyak bahan bakunya itu. Memperbanyak bahan bakunya, bahan dasarnya, sehingga nanti bisa kita punya tim yang banyak. Seperti itu Bapak sekalian, terima kasih sudah mau mendengar. Intinya adalah sharing-sharing sedikit lah sebelum kita mulai 10 hari sebelum Ramadan. Ingat arahan saya hari ini, karena besok Senin banyak orang sudah mulai iktikaf sampai nanti Lebaran. Lebaran sibuk dengan silaturahim kemana-mana sampai sepekan, maka kita hilang waktu sekitar hampir kalau nggak salah itu 25 hari. 25 hari dan 5 hari otomatis tidak akan bisa mengejar, mohon maaf saya bilang, omset yang sama dengan bulan yang kemarin. Atau biasanya ibu mau punya target nih, maka baiknya sekarang adalah mulai dari hari ini juga lakukan aksi belanja. Ingat, tidak harus kalau ke leader, ibu bisa nge-share
TP awal bulan. Tapi kalau ke konsumen loyal, konsumen biasa, Ibu share-nya apa? Foto Ibu sama produk HNI. Alhamdulillah belanja bulanan saya sekarang di HNI. Nah, Ibu bisa bikin video pendek. Nah, saya beli PGH, saya beli sabun di HNI karena produknya halal dan sebagainya. Ajak mereka untuk bareng-bareng memindahkan semua produk di rumah mereka menjadi produk HNI. Kalau banyak orang di awal-awal ini sudah mulai ada gerakan membeli di awal bulan, insya Allah omset akan stabil. Omset akan stabil. Ini saya ngomong sebagai pebisnis ya Bu ya. Karena mau gak mau ya orang itu kadang kalau udah mepet lebaran itu fokusnya dua. Yang bagus ya fokus kepada meningkatkan ibadah karena ini mau selesai Ramadan ya. Kalau yang standar-standar kayak saya gitu kan, itu fokusnya nyari baju lebaran, gitu loh. Itu. Ke mall dan sebagainya gitu. Nah, sekarang hari Ahad ini langsung datang yang belum jadi stokis, belanja di halal mart terdekat. Yang sudah stokis lalu input pembelanjaan pribadinya 200, 600, kalau saya langsung 600. Karena saya leader satu, yang kedua keluarga saya besar, jadi ya belanja produk A itu banyak di rumah saya, yang pakai itu banyak. Gitu. Nah, saya itu share. Kalau ke tipe leader, ajakan ingat screenshot HSIS-nya TP 600, TP 200 ke leader. Kalau ke agen atau ke konsumen loyal, kita screenshot produk kita yang kita belanja, misalnya. Umi Khomsa lagi ambil produk stokis, masukin ke keranjangnya, foto cekrek, belanja di toko sendiri, belanja bulanan, mumpung baru gajian, gitu. Nah, gitu ya. Inspirasi banget Pak, inspirasi banget Ustaz. Ya. Berarti Nah, belanja di toko sendiri, nanti difoto, terus di-share gitu ya Pak? Yes. Di sosial media, di status, di jaringan gitu. Supaya nanti ada gelombang gelombang masuk semua ke gelombang masuk ke HNI untuk belanja produk harian seperti itu. Nah, setelah ini ada Zoom lagi Bu sama Pak Haji Rafiq Hananto. Itu semangat energi pagi. Nanti saya akan share linknya 6:30 sampai 6:30. Nah, saya mau persiap-siap ngisi PSC di Boyolali nanti jam 8 ya. Nah, ini juga nanti ada SBP di Bogor. Nih orang-orang Bogor nih. Mau ketemu dengan Bu Ratu Ira, Bu Nurweni, terus Pak Juari, terus siapa lagi? Bogornya mana Pak? Bogornya di Semplak. Jauh. Lumayan ya. Itu Ibu kalau mau ketemu dengan leader HNI yang keren-keren, Bu Ratu Ira Ramawati yang punya bonus ratusan juta, mantan guru PAUD, ada Pak RM Derajat, mantan guru SD, ada Mbak Sri Joleha, mitra saya, ibu rumah tangga, ibu-ibu muda, anak-anak kecil-kecil. Kalau dulu PCA-nya itu pakai motor Bu, yang satu di depan, yang satu di belakang. Kadang di belakang itu ngantuk anaknya, diikat pakai lendang begitu. Terus produknya itu ditenteng di motor itu banyak begitu. Saya bilang, Mbak, segera beli mobil begitu. Alhamdulillah hari ini udah punya mobil ya. Nah, bisa nanti ikut. Yang jauh-jauh bisa juga ikut Zoom-nya kayaknya. Nggak tahu nih. Saya tinggal Japri aja Umi Khomsa nih kalau mau ikut Zoom-nya itu nanti jam 9. Japri Mbak Jule ya. Itu Ibu sekalian. Kalau yang jauh Yang jauh hari ini banyak agenda Zoom. Saya nanti di Boyolali juga nge-Zoom juga. Saya nge-Zoom juga. Nanti saya kasih linknya. Baik, Kenapa Bu? Ya. Gitu ya Bu ya. Itu mungkin sharing pagi dari saya. Setelah ini saya akan share linknya untuk semangat energi pagi bersama Pak Haji Rafiq Hananto. Semoga bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.